Baik, sebelum saya mulai tadi Pak Joko bilang baca tulisan saya luar biasa ini Pak Joko. Judulnya masih ingat gitu ya. Tapi bagi yang baca, yang belum baca mungkin saya kasih ini aja, saya kasih ringkasannya. Tulisan terakhir pada saat pulang kampung. Jadi nanti ada yang saya sharing akan ada hubungannya dengan pulang kampung karena masih hangat ya. Jadi salah satu sahabat Rasulullah namanya Ibnu Umar, dia bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tidak bisa melihat Allah, tapi saya ingin merasakan Allah tersenyum kepada saya. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, Allah itu apa kata ibumu? Buat ibumu tersenyum. Mumpung pulang kampung, buatlah tersenyum dengan tingkahmu, dengan laporanmu yang menyenangkan hati. Ibu tersenyum, Tuhan tersenyum. Masya Allah Bapak. Jadi kalau kemarin belum bikin ibu tersenyum, pulang lagi. Ya. Alhamdulillah saya punya ibu, tinggal satu. Ya. Bapak ibu mertua sudah wafat, bapak saya sudah wafat, tinggal ibu saya. Jadi saya tiap bulan pulang Bapak Ibu sekalian. Untuk nengok ibu di Malang. Ya, masalah pulang kampung ini saya jadi ingat Abah, saya panggilnya ayah saya Abah. Ya. Abah saya, ibu saya itu petani. Petani benar-benar petani, bukan petani di kota, enggak. Ini rumah saya kan di kampung, 10 kilo dari Sidoarjo masuk. Ya. Petani, nanam padi, benar-benar nanam padi. Saya hanya kebagian paling-paling ngirim makanan ke sawah. Ya. Paling pol itu saya, kontribusi saya terhadap pekerjaannya orang tua. Tapi ayah ibu saya ini sama sekali nggak ngajarin anaknya jadi petani. Jadi saya, saudara berempat, nggak ada sama sekali yang diwarisi ilmu bertani. Kami kadang-kadang diskusi berempat ini, kenapa ya kok nggak diajarin ya gitu ya. Tapi kalau masalah sekolah, alhamdulillah Abah dan ibu saya itu apapun dilakukan. Kalau sekolah anaknya, apapun dilakukan. Saya baru tahu bahwa cincin kalungnya ibu itu nggak pernah di rumah karena digadekan buat sekolahnya anak-anak. Kalau punya uang ditebus lagi gitu ya. Mungkin sama nih sama ibu di sini ya, sama ya. Tapi anaknya nggak ada yang tahu ibu. Jadi kami tahu tuh belakangan. Terus kami berpikir kalau pulang kampung berempat kumpul, kadang-kadang ini ngomongin ini. Kenapa ya nggak diajarin tani ya gitu ya. Tapi sekolah didorong terus. Hasilnya anaknya 4 nggak ada yang petani. Kakak saya pertama perempuan, doktor sekarang ngajar di Fakultas Kedokteran UB. Anaknya 4 dokter spesialis semua. Jadi sampai cucunya nggak ada yang jadi petani ini ya. Nah ceritanya ada lagi nanti berikutnya ya. Kakak saya nomor 2. Profesor doktor sekarang dosen di UI, guru juga, anaknya dua-duanya dokter di UI. Satu lagi punya kegiatan bisnis entrepreneur, satu lagi. Kemudian saya nggak sekolah, cuma S2 saja cukup, mewakili jadi bekerja di kantor. Yang ketiga, yang keempat ada saya paling kecil, profesor doktor juga, rektor ITS hari ini. Jadi nggak ada yang jadi petani. Terus kok bisa begini gitu. Saya teringat salah satu ayat An-Nisa ayat 9. Kalau ngecek ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina, hendaknya orang-orang yang lau taraku, sekiranya dia meninggalkan dzurriyyatan di'afa, generasi min khalfihim dzurriyyatan di'afi, meninggalkan di belakang mereka
generasi yang lemah. Khafu alaihim, maka takut, mereka khawatir atas mereka generasi ini dengan masa depannya. Dengan masa depannya tanda kurung nih, nggak ada di Qurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi saya pikir-pikir, ayah saya itu sudah tahu jauh sebelumnya bahwa pertanian ini tidak akan selamanya bagus. Hari ini Bapak Ibu, petani di kampung saya udah nggak ada. Nol sudah. Padahal bapak saya itu dengan pertanian bisa nyekolahin sampai saya kuliah selesai, adik saya kuliah selesai ya. Hari ini petani di kampung saya habis, tanahnya dibeli buat pabrik. Jadi saya kalau dulu sekolah SMP itu naik sepeda 10 kilo dari rumah saya, naik sepeda sendirian. Kelas 1 SMP udah naik sepeda 10 kilo. Jadi nggak perlu olahraga ini. Kalau sekarang beli sepeda buat olahraga, kalau itu beli sepeda itu buat sekolah gitu ya. Sepanjang jalan itu sawah. Pohonnya apa yang di pinggir jalan? Kalau nggak asem, turi. Nah, udah persis tahu ini. Berarti kampungnya sama saya. Jadi kalau mau bikin pecel dulu gampang, tinggal pinggir jalan ngambilin kembang turi gitu ya. Masya Allah. Sekarang habis. Jadi kami berempat membayangkan kalau dulu diajarin bertani, ya wallahu alam, kira-kira ya nggak berlanjut generasinya gitu ya. Jadi jangan meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Artinya apa kewajiban kita ke anak-anak ini? Harus berani melihat ke depan, dan jangan dipaksakan anak kita sama profesinya dengan kita kalau dia nggak mau. Iya. Tapi ya, kakak saya ini agak bandel ini, dia dokter, anaknya dokter semua gitu, berarti masih sama, tapi anaknya mau semua gitu. Nah, itu pesannya. Pulang kampung kemarin kami diskusi, hasilnya itu. Saya refleksikan hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya tanggal 6 Desember dipanggil ke kantor P2Tel Jakarta Timur oleh para KPC dan KBPC se-Jabodetabek. Ada 20 orang itu ya, 10-10 ya. Tapi yang hadir waktu itu sekitar 8 atau 9 gitu. Saya diminta mau untuk dicalonkan jadi ketua umum P2Tel. Jadi ini nuwun sewu, ketua P2Tel yang lama maupun ketua P2Tel yang sekarang di Jakarta Timur ini nggak ada capeknya. Saya diminta bolak-balik itu dari dulu, nggak pernah menjawab saya. Terakhir datang ke saya itu dengan selembar kertas, tanda tangan semua tuh 20 orang pakai stempel. Pak Asa mohon mau gitu ya. Nah setelah saya dicalonkan itu saya nggak diem Bapak Ibu. Saya kerja keras, bukan kerja keras, cari dukungan. Cari dukungan itu biarkan tangan-tangan Allah yang mengajak mereka untuk ikut gitu ya. Saya belajar tentang P2Tel. Cara saya belajar adalah belajar dari atas, dari langitan, dari samping, dari bumi, lengkap ini. Saya temuin senior-senior kita, direksi Telkom yang aktif saya datangin. Saya tanya, bagaimana P2Tel ke depan tuh yang menurut Bapak yang harus dilakukan oleh ketua umum. Saya datangin direksi yang sudah pensiun. Saya hitung ada 14 orang saya datengin. Pak Riri yang aktif sekarang ya, Pak Afriwandi, Direktur SDM. Saya datengin Pak Heri Supriyadi, Direktur Keuangan. Saya datengin Pak Alex Sinaga, Pak Arif Yahya, Menteri kita itu. Pak Setianto, Pak Bayu Narbito di Semarang, saya parani ke Semarang. Pak Herdi, ada 14 orang saya hitung. Dapat ilmu nih, saya sebut ilmu langitan ini ya, ilmunya para sesepuh-sesepuh nih.
Kemudian yang dari samping saya datangi Yakes dan Dapen. Saya ditemui oleh semua direksinya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, jadi mereka direksinya 3, Yakes maupun Dapen. Semuanya mau diskusi dengan saya gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian belum selesai, terakhir kemarin minggu lalu saya mencari pengen merasakan suasananya P2Tel di daerah. Kalau di Jakarta udah tahu saya, tapi di daerah belum tahu. Maka saya bersama 10 pensiunan di Surabaya, kita naik motor Bapak Ibu. Keren ini, naik motor 3 hari muterin Jawa Timur, ketemu Kawitel, Sekar di sana, Yakes kalau ada, sama KPC-nya. Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Malang, Tulungagung, Kediri, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Madiun, terakhir Madiun. Naik motor loh ya, naik motor. Siapa yang mau ikut berikutnya, saya mau muter Jawa Tengah. Akhirnya lengkap itulah ya, yang namanya P2Tel dari atas, dari samping, dari bawah. Nah, saya akhirnya merasa bahwa iya ini permintaan bapak-bapak KPC Jabodetabek dari dulu itu memang valid gitu saya rasakan ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kita bukan peramal, tapi kalau kita melihat situasinya P2Tel ini takutnya akan meninggalkan generasi yang lemah di belakang. Tujuannya akhirnya ke situ ya. Dengan model sekarang iuran, mengandalkan untuk kita operasional ini dengan iuran. Iurannya dari orang kaya apa orang semua, termasuk yang janda-janda di bawah 1 juta UMP-nya masuk ya. Kemudian apakah kita akan kuat nih iuran, kan baru naik nih, jangan-jangan nanti operasional biaya naik, kemudian naik lagi. Kalau ini tidak punya cara yang baru, saya kok takutnya P2Tel ini meninggalkan generasi yang lemah di belakang. Nah, terima kasih saya sudah dipanggil oleh bapak-bapak KPC ini untuk ikut gitu ya. Perkara menang dan kalah, kalau saya dipilih berarti itulah yang terbaik buat saya, buat P2Tel, buat Bapak Ibu semua. Kalau tidak terpilih nggak usah kecewa, ya nggak usah kecewa. Artinya menurut Allah saya nggak cocok untuk mengabdi dan berkorban dan mewakafkan diri saya untuk P2Tel di pusat ya. Kalau di Jakarta ini malah berkahnya kalau saya nggak terpilih berkahnya Jakarta Timur, karena saya akan tetap sama Bapak Ibu semua gitu. Nggak jadi milik nasional, miliknya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau kalah nggak masalah, teruskan perjuangan, karena Bapak Ibu jangan melihat segala macam itu sebagai kompetisi ya. Segala macam itu bukan kompetisi. Kompetisi itu coba sekarang dipikir, lomba line dance ada juaranya ya Bu Izia, pasti ada juaranya. Kalau sudah ada juaranya, lombanya terus apa berhenti? Berhenti dong, udah selesai, ada juaranya loh ya. Jadi kompetisi itu ada stopnya. Begitu ada juaranya, ada yang kalah, stop kompetisinya. Nanti tahun depan ketemu lagi gitu ya. Tapi kalau fastabiqul khairat, kalau berlomba dalam kebaikan, kita berkompetisi, ada juaranya nggak? Ada juara sedekah nggak? Ada juara puasa nggak? Terus puasa berhenti nggak? Enggak. Kalau batal berhenti nggak? Enggak. Jadi jangan dilihat segala macam itu kompetisi, capek gitu ya. Capek, tapi anggaplah ini berlomba-lomba untuk kebaikan. Kalau gagal satu hari belum selesai. Sodako kita mau dari rumah udah niat mau sodako, bensin habis, beli bensin gak jadi sodako gitu ya. Berhenti nggak? Enggak, besok masih ada waktunya gitu. Jadi jangan berkompetisi sekali lagi. Pemilihan P2Tel ketum jangan dianggap kompetisi, anggaplah ini berlomba-lomba memberikan kebaikan kepada P2Tel. Kalau itu nggak menang, kebaikan tetap bisa kita berikan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyimak. Jadi doakan kalau memang ini terbaik buat semuanya, doakanlah kami bisa terpilih di sana. Tapi kalau ini tidak terbaik,
relakanlah bahwa saya tidak jadi ketua umum dan saya tetap jadi penasehatnya Bapak Ibu sekalian. Demikian dari kami, ada titipan dari ibunya, minta maaf gak bisa hadir. Ada 2 acara penting di sini dan di asrama Haji Pondok Gede, maka saya ke sini dan kami sekeluarga mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.